Hai mitra kerja yang terhormat, semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, Bahu Rekso, Ingkang Teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir, berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah Radio Baying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan selling, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman. Om Swastiastu, Namo Buddhaya katanya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Oke, kita mulai acara Radio Zubinar kembali lagi, berjumpa lagi kita. Jadi alhamdulillah kita masih bisa dikasih kesempatan, walaupun sekarang jumpanya di awan katanya, di cloud. Karena hari ini pandemi ya, jadi mudah-mudahan aja segera bisa berakhir. Tapi alhamdulillah kabar baiknya semua indikasi menunjukkan positif, artinya menurun terus. Semoga bukan masuk ke wave 2 gitu ya. Artinya memang benar-benar sudah hilang dari bumi pertiwi ini. Oke, ini sekarang episode yang keberapa ya, Mas Budi ya? Mungkin ke-12 atau ke-13 ya. Jadi di tanggal 11 Mas. Ke-11 ya. 19 Maret 2021 gitu ya. Ini beberapa minggu lagi sudah masuk masuk bulan puasa, bulan Ramadan. Oke, seperti biasa acara hari ini disiarkan secara langsung baik di Facebook maupun YouTube, baik di channelnya Radio Seminar, channelnya Bright Indonesia gitu ya, channelnya komunitas Indonesia. Nah, juga mungkin teman-teman juga kasih kita ulangi lagi bahwa Radio Seminar ini memang kerja barengnya Bright Indonesia dengan Indonesia Learning Center NLC ya. Oke, seperti biasa karena disiarkan secara langsung, jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya bila memiliki kesempatan berbicara mohon menjaga ucapannya, bertanggung jawab pada ucapannya. Kita santai-santai aja di sini. Diskusi santai tapi serius, artinya mudah-mudahan teman-teman semua dapat manfaat dari sini, tidak menyinggung hal-hal politik, sara dan seterusnya, atau hal lain yang menyakiti seseorang atau pihak-pihak tertentu, gitu kira-kira Mas Budi. Jadi hari ini topiknya apa ya? Hari ini topiknya sepertinya sederhana ya. Judulnya sederhana, Mindshare and Radio. Mindshare dan radio. Ternyata banyak juga yang belum tahu bahwa Mindshare itu agensi besar gitu. Tapi
gitu ya Mas Budi ya. Jadi mungkin teman-teman, karena di sini saya lihat sudah ada hadir lebih dari sekarang sudah 88 partisipan ya, yang biasanya Radio Zuminar nih karakter para partisipannya nggak hanya dari Jakarta, tapi juga dari beberapa kota gitu ya. Terus ternyata gitu ya, melihat dari database yang hadir, yang nanti juga teman-teman mohon mengisi daftar hadir yang disediakan di kolom chat, nanti kita akan sering remind gitu ya, mengingatkan kembali. Karena ternyata tidak hanya orang radio, di Radio Zuminar itu ada teman-teman yang berhubungan gitu ya. Makanya sesuai dengan visi misinya, tempat nongkrongnya orang radio gitu ya, warung kopinya digeser ke awan ini. Juga tempat nongkrongnya teman-teman orang radio gitu kan. Jadi banyak juga dari advertising atau dari brand owner atau marketer, bahkan dari akademisi saya lihat mulai banyak. Mungkin para pengamat industri radio gitu ya. Terus teman-teman baru ada aja yang pengen tahu gitu ya, karena hari ini semua harus dari rumah dulu, mengurangi kegiatan mobilitas kita bergerak gitu, jadi lebih mudah di depan komputer gitu. Oke, Mas Budi, menyikat waktu. Hari ini kita kedatangan tamu apa gitu ya? Sesuai judulnya kayaknya ya. Udah tahu. Tamu kita hari ini istimewa, Om Bis. VIP di dunia industri radio. Wah, mantap. Beliau sudah lama ya di dunia radio ya? Pastinya. Hal yang membuat saya semangat hari ini, pertama karena pembicara hari ini adalah orang yang memperkenalkan saya di dunia media buying. Gitu. Kalau sebelumnya kan industri yang saya geluti hanya sebatas radio dan sepak bola mungkin ya. Nah, beliau waktu itu invite saya, Jo, kebetulan beliau panggil saya selalu dengan sapaan Pak Jo. Oke, beliau invite saya. Tadi saya minta short CV-nya, katanya siapakah beliau itu, mau diputar, mau diperkenalkan gitu teman-teman. Putar videonya. Setelah ini kita akan perkenalkan ya. Tapi saya nggak perlu diperkenalkan sih Om Bis. Semua peserta di sini rasanya kenal dengan beliau. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi yang akan beliau sampaikan, saya mau izin Mas Teguh ya, putar video sebentar ya. Silakan. Oke. Oke, itu tadi Mas Teguh ya. Gagah ya Mas pakai kumis Mas. Oh, ternyata ya. Mas Teguh, sorry Mas Teguh. Apa kabar Mas Teguh? Alhamdulillah baik. Perjanjiannya nggak ada begituannya Om. Ini dikerjain ini sama teman-teman Brad ini. Terima kasih. Perjanjiannya nggak ada gitu ada. Aduh, siapin nanti di saya nanti. Oke. Mas Teguh, sudah siap dengan materinya ya, semuanya ya? Saya Oke. Mas Bambang, sebelum Mas Teguh mau sampaikan materi, ada yang mau disampaikan? Iya. Nah, itu dia. Pertama, saya mau nanya, kenapa sih judulnya Mindshare Radio? Kan kadang-kadang topik itu generik dari kita ya, tapi kadang-kadang kita menyesuaikan. Nanti mungkin detailnya ya. Katanya sih, kemarin dapat bocorannya ini meneruskan materi yang minggu lalu sebenarnya katanya gitu kan, gitu ya Mas Teguh ya. Nah, untuk itu kan Mas Chandanya ada di sini, boleh nggak Mas Ilham tolong buka dong, saya mau tegur sapa. Kemarin saya nggak perlu nuhun, kemarin di gunung hilang sinyal, saya nggak pamit ke Mas Chandra.
Mas Chandra dihadirkan. Kita dibuka video aja. Silakan dihadirkan. Mas Chandra, simak ya. Ini gambarnya kok nggak ada nih. Saya mau juga share screen juga nih. Mohon maaf Mas Teguh, saya potong sedikit ya sebelum mulai supaya acara huru haranya nggak berkelanjutan. Terdengar nggak suaranya? Terdengar ya? Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Mas. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk Prambors yang ke-50 ya. Iya. Boleh dong sepatah dua kata dari Mas Chandra sebelum kita Jangan, nanti aja. Ini acaranya Teguh. Oke. Siap. Oke. Selamat ya buat Prambors, buat teman-teman semua yang di Prambors, yang di Masima Group gitu ya. Oke. Iya. Mohon maaf nih, Mas Teguh, kita nyelak nih. Terima kasih, terima kasih. Oke, saya Om. Oke, Mas Teguh, waktu dan tempat dipersilakan untuk diskusi sama teman-teman radio di sini. Silakan Mas Teguh. Sebentar Om, saya coba share screen dulu. Share screen dulu, siap. Bisa? Udah bisa tuh. Belum keluar ya Om ya? Belum keluar. Sekali lagi. Oh sudah. Sebentar. Ya. Nah, muncul. Kelihatan nggak Om? Ya, Kelihatan. Tinggal di show aja Mas. di full screen aja. Full screen. Nanti di opsinya yang more itu annotation-nya dimatikan ya, Mas? Annotate saya matikan ya, Bu. Ya. Oke. Monggo. Sudah kelihatan ya Om ya? Sudah. Kelihatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Bright atas kesempatannya. Sebelum saya memulai dengan materi saya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Rizal Maulana, karena beliaulah yang menuntun saya masuk ke dunia media di radionya waktu itu, dan akhirnya bisa belajar ke Om Chandra dan sampai sekarang akhirnya saya malah terus tetap di radio. Insya Allah nanti terus. Oke, teman-teman semua, saya akan mengambil judul tentang mindset dan radio. Nah, ini agak menarik karena biasanya judul sangat panjang, tetapi saya mencoba untuk membuat judul yang sangat sederhana. Mindset dan radio. Kok cuma sedikit sekali? Ya, karena di sini saya melihat adanya sinergi antara mindset dengan radio. Mindset sebagai agensi dan radio sebagai station media. Tetapi sebenarnya sinergi itu dalam bentuk kerjasama. Kita melaksanakan gimmick bareng dan akhirnya kita bisa menjalankan campaign sesuai dengan brief dari klien. Jadi kita sebenarnya tidak sendiri antara mindset dengan radio, tapi di pihak lain kita juga akan bekerja sama
tripartit antara mindshare, radio, dan klien. Nah, bentuk kerjasamanya macam-macam. Jadi dari mulai kerjasama sport, atlet, dari on air, sampai dengan sponsorship, dan kalau sekarang bisa merambah ke online, digital, sosial media, dan bahkan dari 1997 sampai saat ini kerjasama mindshare dengan radio itu sampai pada tingkat campaign brand yang paling tinggi, yaitu lebih pada activation. Karena kalau suatu brand sudah melaksanakan campaign activation, itu artinya tahapan-tahapan awal dari mulai teaser, spot atlet, lalu talk show, insert, sponsorship program, sampai dengan activation itu udah sampai puncaknya. Kan pasti selama perjalanan campaign brand tersebut juga sekarang melibatkan digital atau sosial media pada saat tahapan-tahapan tersebut. Nah, bentuk campaign-nya dari mulai on air sampai dengan activation di pasar, activation di sekolahan, activation di perkampungan. Itulah cerita mindshare dengan radio itu sangat banyak. Activation di Sumatera sampai yang paling berkesan bagi saya adalah saya melakukan activation sampling tetapi di Papua. Plan sampai dengan eksekusi itu jedanya ada sekitar 2 bulan. Jadi harusnya kampanye misalnya jalan bulan ini, tetapi karena faktor produksi, faktor jarak, komunikasi, akhirnya baru bisa dijalankan 2 bulan setelah. Itulah ceritanya seperti itu. Dan oke, itu kenapa saya membawakan judul mindset dan radio, karena ada banyak cerita yang akan kita sharing ke teman-teman. Nanti kita coba sharing bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Sebelum saya lanjut ke materi saya coba akan memperkenalkan diri. Nama saya Musa Tana. Saya head radio di Mindshare Indonesia. Bapak Ibu, sebagian sepertinya sudah mengenal dengan Mindshare. Apa sih Mindshare? Agensi, ya. Dan di dalam layar saya juga ada namanya WPP. Bapak Ibu mungkin sudah familiar, Wira Pamungkas Pariwara. Tapi sebenarnya Mindshare itu merupakan bagian dari kreatif transformasi company. Nama perusahaan, nama holdingnya itu sebenarnya adalah WPP PLC. Jadi WPP di globalnya itu namanya WPP PLC. Tetapi kalau di Indonesia itu disamarkan atau dinamakan dengan Wira Pamungkas Pariwara. Nah, Mindshare termasuk bagian dari WPP PLC tersebut. Di dalam WPP PLC, kalau kita lihat di tampilan itu ada banyak bulatan-bulatannya. Mindshare termasuk di dalam salah satu bulatan yang ada di dalam konfigurasi nama WPP tersebut. Dan perusahaan kami itu merupakan perusahaan yang mengedepankan hubungan baik dengan klien. Mindshare termasuk salah satu bulatan dalam konfigurasi nama WPP, company WPP tersebut. Tapi ada bulatan-bulatan yang lain di dalam konfigurasi nama tersebut. Teman-teman, ada yang namanya company grade, ada Ogilvy, ada Wonderman, lalu ada Wavemaker. Wavemaker itu kalau senior saya yang sebelumnya pasti lebih mengenal namanya Maxus dan Media Age. Itu di globalnya digabungkan menjadi satu dan berubah nama menjadi Wavemaker. Lalu ada Mindshare sendiri, ada Kantar, ada Mediacom, dan Lender. Ada Lender di sini sebenarnya agak asing. Nama-nama tersebut sebenarnya agak asing. Tetapi kalau bicara masalah Lender, sebenarnya yang menciptakan logo pesawat Garuda Indonesia itu sebenarnya adalah company Lender. Dan sampai sekarang
logonya masih ada. WPP sendiri secara global total karyawannya sekitar 130 ribuan. Ada di 112 negara dan Indonesia termasuk salah satunya. Di bawah WPP nanti akan ada grup M, dan di bawah grup M itu akan ada Mindshare. Sekarang kita coba masuk kepada Mindshare. Holdingnya namanya WPP PLC, di bawahnya ada grup M, dan di bawahnya lagi ada Mindshare. Nah, ternyata Mindshare sendiri itu juga merupakan holding bagi lima company yang ada di bawah Mindshare. Yang sudah ada di Indonesia itu M6 dan Neo. Kalau untuk yang DTP, lalu Open Mind, Xbar itu masih belum ada di Indonesia, ada di luar. Tetapi yang jelas baru M6 dan Neo yang sudah beroperasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Mindshare itu lahir tahun 1997. Kelahiran itu sebenarnya diawali dengan penggabungan agensi namanya S-Force yang diproklamasi dengan Indo-Ed. Jadi agensi S-Force bersama dengan Indo-Ed itu bergabung, tetapi tim medianya digabung. Jadi yang digabung adalah tim medianya digabung, dan akhirnya penggabungan tim media dari S-Force dan Indo-Ed itu lahirlah Mindshare. Jadi sebenarnya Mindshare lahirnya dari sana. Dan kalau saat ini Mindshare Indonesia itu ada sekitar 43 klien dan mempunyai sekitar 300 lebih karyawan di Mindshare Indonesia. Teman-teman juga pasti sudah familiar bahwa di dunia agensi banyak sekali turnovernya. Jadi adanya keluar masuk sampai akhirnya kita harus memperkenalkan diri, mau ketemu dengan siapa, itu orangnya sudah resign, sudah keluar. Dan itulah yang terjadi di dunia industri media, terutama juga terjadi di agensi. Nah, untuk mengantisipasi karyawan yang keluar masuk seperti itu, Grup M sendiri itu mempunyai strategi untuk rekrutmen dengan nama Media Master. Media Master itu sebenarnya kalau di company lain namanya manajemen training. Tetapi bedanya adalah Grup M itu melakukan rekrutmen itu langsung ke universitas. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia. Kalau sebelum pandemi kita akan visit langsung ke sana, lalu audisi, modelnya kayak audisi 1 hari yang dilakukan terhadap para mahasiswa di universitas tersebut. Jadi ambil contoh misalnya di UGM Jogja. UGM Jogja kita kerjasama dengan Senat Mahasiswa UGM universitasnya, dan itu sebagai tempat audisinya. Nanti pendaftar itu sebenarnya bukan berasal dari UGM, tetapi untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Itu boleh mendaftar ke sana. Jadi venue itu hanya untuk tempat audisi saja. Kalau untuk saat ini sebenarnya kita juga sedang proses melakukan rekrutmen media master namanya di beberapa kota, tapi dilakukan secara virtual. Ini juga kami juga membuka kesempatan kepada teman-teman, mungkin ada adik, saudara, ponakan, sepupu yang ingin mencoba untuk belajar dunia media, monggo silakan mendaftar ke sini. Kalau memang ada yang tertarik, nanti saya coba japri linknya, karena pendaftaran juga dilakukan dengan pakai link dulu sampai akhirnya nanti audisinya dilakukan secara virtual. Hanya 1 hari. Apakah harus orang lulusan komunikasi atau perikanan? Enggak, bebas. Bahkan kalau yang keterima satu angkatan itu sekitar 40 sampai 50
karyawan, 50 talent, dan setahun biasanya itu 2-3 kali. Tapi kalau masa pandemi seperti ini, kita baru sekali atau 2 kali audisi. Beberapa talent yang masuk itu malah justru dari teknik kapal, dari perindustrian, bahkan dengan dokter. Mereka masuk ke main siapa ke grup M. Dan nantinya itu akan ada coaching, ada in-house training di grup M sendiri tentang media selama 3 bulan. Itu di rolling, dicoba di sana, dicoba di sini, dan akhirnya nanti akan ditempatkan di tim, ada yang di tim planner, ada yang di tim spesialis, ada yang di finance, tergantung dari bakat dan minatnya. Bicara tentang transformasi agensi, sebenarnya saya coba meneruskan materi dari Chandra kemarin tentang digital, dan sekarang juga agensi juga melakukan transformasi. Dimulai dari era tahun 80-an, di mana agensi saat itu merupakan agensi yang full service, satu pintu. Dalam satu agensi itu klien udah nggak usah kemana-mana. Jadi hanya dua company, satu ada klien, yang satu lagi ada agensi. Di situ itu perannya adalah kayak one stop shopping. Nah, di sini pengertiannya adalah di agensi yang sistemnya full service itu pasti mereka akan punya tim AE, tim marketing, ada tim kreatifnya, ada tim produksi. Jadi misalnya kalau mau siaran di radio gitu, mereka produksi iklan sendiri, lalu mereka rekam sendiri, dan akhirnya menjadi materi dan baru dikirim ke medianya. Begitu juga dengan kalau kita misalnya akan muter materi TV, kita syuting dulu kreatifnya, nyari talentnya, lalu dibentuk menjadi sebuah materi betacam dan baru diputar. Itu dalam satu agensi. Nah, di sini full service agency itu saya ibaratkan sebagai satu perangkat gunting. Ada di situ ada guntingnya, ada pisaunya, ada sendoknya. Jadi klien udah nggak kemana-mana. Poinnya adalah full service agency itu lebih kepada deliver kemauan klien. Memasuki era tahun 2000-an, dari yang mulai tadinya full service agency, itu sekarang hanya fokus kepada medianya saja. Media, kita berusaha untuk menjawab solusi bisnisnya, bahwa ternyata bisnisnya klien itu bisa ditangani dengan solusi bisnis dari sisi medianya. Kalau saya mengibaratkan dengan satu gunting, artinya kita fokus kepada medianya. Poinnya apa? Poinnya itu kita bisa mendeliver bisnis objektifnya dari klien. Nah, memasuki tahun 2020, Grup M itu mencoba untuk bertransformasi. Jadi dari mulai tadinya satu pintu menjadi tim media saja, dan akhirnya Grup M, salah satunya adalah unit manager, itu menjadi spesialis agensi. Lebih mengerucut lagi. Kalau saya analogikan, guntingnya itu menjadi gunting, ada gunting kumis, ada gunting kuku. Jadi sudah menjadi banyak gunting yang akhirnya seperti dokter spesialis. Ada dokter spesialis kulit, ada spesialis kandungan dan sebagainya. Itu analoginya sama seperti yang berlaku di industri media, terutama di agensi. Grup M sendiri itu saat ini memiliki banyak tim spesialis. Dihitung-hitung itu sekitar ada 20-an tim spesialis. Jadi ada spesialis activation, ada spesialis mobile, ada produk, ada spesialis print ad, dan
Kalau kita mau ke TV, ada TV spesialis. Kalau kita mau ke sinema, ada sinema spesialis, ada konten spesialis. Nah, jadi guntingnya kemana-mana ini. Jadi artinya kita juga lebih fokus dan akhirnya lebih mengerucut lagi dari eksekusi yang akan diberikan kepada klien. Di sebelah kanan ada tanda merah, itu adalah radio spesialis. Saya ada di sana. Jadi kalau di Mindshare itu radio spesialisnya ada saya, ada Mas Adik Soryawan, dan ada Lita. Hanya bertiga handle Mindshare. Nah, dengan adanya transformasi media agensi di Mindshare, itu sekarang saat ini itu di tim Mindshare itu hanya akan ada 2 tim, ada planner dan ada spesialis. Kalau biasanya kan ada planner dan ada buyer atau investment, tapi sekarang ada planner dan banyak spesialis. Makanya ini yang lebih yang membedakan Mindshare atau Grup M dengan agensi lain. Oke, saya coba masuk ke lebih dalam lagi tentang planner. Kalau tadi ada planner dan spesialis, sebenarnya kerjaannya planner itu apa sih? Karena awalnya itu bahwa di dalam agensi itu ada AE-nya, ada tim produksinya, ada tim kreatifnya dan sebagainya, dan akhirnya sekarang hanya ada planner dan tim spesialis, maka si plannernya Mindshare ini juga bertugas sebagai marketing. Mereka yang akan bekerja sama dengan klien. Hubungan ke klien itu biasanya berhubungan langsung dengan brand manager dan marketing manajernya. Itu tugasnya planner adalah mereka membantu mengelola budget dalam 1 tahun campaign. Dalam 1 tahun itu bisa jadi pas tahunnya dari Januari sampai Desember, tetapi bisa jadi mulainya itu dari bergeser nggak pas dengan itu, tetapi selama setahun periode. Nah, planner juga akan membuat timeline dalam campaign, misalnya dalam 1 tahun itu kan biasanya ada 4 quarter 1, quarter 2 sampai quarter 4. Setiap quarter itu kan 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Itu planner juga bertugas memberikan rekomendasi ke klien itu selama tahun berjalan. Bisa jadi timeline-nya itu loncat-loncat. Jalan di kuartal kedua. Nanti kuartal ketiganya kosong. Tapi baru ada lagi di kuartal keempat. Jadi tugasnya planner adalah membuat rekomendasi, mengelola budget selama setahun, dan membuat timeline. Apa yang diperlukan dari planner? Kerjaannya itu ngapain? Pekerjaan paling besar paling banyak dari planner itu adalah mencari insight. Insight apa? Mencari wawasan. Wawasan apa? Tentang brand yang di-handle, tentang brand yang dipegang. Industrinya seperti apa, trennya seperti apa, marketnya seperti apa, produk analitiknya seperti apa, sosial analitiknya seperti apa. Semua itu harus dikuasai oleh teman-teman planner. Nah, sekarang pertanyaannya, saya menjawab pertanyaan, kapan radio harus visit? Kapan sih radio? Kalau teman-teman mungkin di Jakarta bisa sewaktu-waktu ketemu dengan saya pada saat tidak pandemi. Tapi kalau teman-teman di daerah, Teguh, saya itu kalau mau visit ke Jakarta, ketemu dengan agensi itu idealnya itu kapan? Waktu ideal buat teman-teman radio visit ke agensi itu sebenarnya adalah pada saat mereka membuat rekomendasi. Lah kapan? Nah, annual recommendation itu biasanya rata-rata dibuat di kuartal keempat. Jadi bulannya itu Oktober, November, Desember. Nah, planner selama 3 bulan ini di kuartal keempat ini sulit sekali ditemuin karena apa? Mereka akan membuat rekomendasi. Yang namanya rekomendasi yang dibuat oleh planner itu untuk semua media. TV-nya mau selama setahun itu mau ngapain,
print ad-nya mau ngapain, digitalnya mau ngapain, radionya mau ngapain, itu dalam satu bentuk rekomendasi. Bisa jadi itu jumlah slide-nya ada 100 plus, kadang ada 200 plus atau 300 plus, tergantung dari banyak tidaknya rekomendasi dan kompleknya brand tersebut. Nah, radio visit ke agensi atau radio memberikan data update ke agensi itu pada saat kuartal keempat itu, pada saat teman-teman planner itu membutuhkan insight. Saya lagi ngapain ya? Saya mau bikin apa ya? Nah, itulah makanya di sinilah radio yang dibutuhkan itu nanti bentuknya adalah lebih kepada rekomendasinya seperti apa. Kaleidoskop radio, mungkin ada kaleidoskop program, kaleidoskop activation, atau kaleidoskop history program radio itu yang paling update dikirim ke kita. Dan akhirnya lebih ke memberikan rekomendasi, karena bisa jadi nanti rekomendasi dari teman-teman radio itu akan dimasukkan di dalam plan-nya si planner. Nah, yang terjadi sekarang adalah kebanyakan itu teman-teman radio itu datang ke kita, datang ke agensi itu pada saat bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret. Nah, ini pusingnya sudah kelar. Kalau pusingnya itu kemarin yang di kuartal keempat itu, kalau teman-teman datang ke sana, itu artinya bisa jadi dalam tanda kutip, bisa jadi tidak dimasukkan di dalam plan, tetapi akan dimasukkan di dalam rekomendasi yang kedua. Apa itu? Seasonality. Jadi kalau annual recommendation ada rekomendasi selama setahun. Tapi kalau seasonality recommendation bisa jadi rekomendasi di bulan puasa atau rekomendasi di akhir tahun. Bisa jadi misalnya produknya sirup. Sirup paling cocok ya puasa. Travel atau yang biro jasa perjalanan, wah itu di akhir tahun. Itu adalah rekomendasi seasonality. Nah, ada juga yang dilakukan oleh planner adalah rekomendasi terhadap e-commerce. Bentuknya seperti apa? Rekomendasi tipikal dari brand e-commerce itu adalah yang diincar adalah kapan orang mempunyai duit, kapan orang akan belanja. Nah, biasanya setiap bulan juga ada. Makanya jangan heran kalau kita melihat campaign di e-commerce itu ada satu-satu. Apa itu? 1 Januari big sale, flash sale. 33 berarti 3 Maret flash sale. Nanti ada mungkin kalau ada 13 mungkin kalau bulannya sampai 13 mungkin 13 tapi rasanya enggak ada. Nah, itu adalah tugas dari planner. Sekarang tools, software-nya itu apa? Sebagai seorang planner itu harus menguasai software. Ada 4 software minimal yang mereka kuasai. Yang pertama adalah Clear Decision. Clear Decision ini adalah tools yang khusus untuk mencari insight tentang perilaku audiens dan pemilihan media yang digunakan. Itu ada di situ. Nah, kalau Euromonitor Internasional itu adalah database riset pasar yang termasuk riset global untuk mendapatkan informasi tentang industrinya seperti apa, kategorinya seperti apa, pengiklannya seperti apa, itu adalah Euromonitor. Kalau Telmar itu adalah kumpulan penelitian dalam skala global yang bisa memberikan insight dari sampel yang banyak. E-marketer itu mencari insight dan analisa untuk industri atau perilaku audiens dalam topik digital. Itu adalah tools tentang yang harus dikuasai oleh para planner. Tadi disebutkan bahwa ada planner dan ada spesialis. Kok sekarang saya menampilkan TV spesialis? Ya, saya tampilkan TV spesialis karena yang saya perhatikan di plan brand itu 75 sampai 80% budget itu ada di TV. Makanya ya saya tidak bisa menutup mata kalau tidak memberikan knowledge tentang TV spesialis ya, karena budgetnya banyaknya paling banyak di TV ya, saya harus minimal itu nanti ibaratnya adalah radio bisa nyolong budget dari situ, ngambil bagian dari situ.
TV spesialis itu mereka juga bertugas sebagai marketing karena kita hanya ada planner dan spesialis, nggak punya marketing. Nah, tugasnya ngapain? Karena budget paling besar ada di TV, otomatis kita pekerjaan si TV spesialis adalah TV scheduling. Memang kayak apa sih? Kok sampai itu yang menjadi prioritas? Ya, ambil contoh kayak misalnya kita dari plannernya punya budget 1 juta. Nanti ini gambaran ini aja. Kalau bahasanya kan pakai GRP-nya berapa ini nanti akan mempersulit teman-teman. Tapi saya gambaran mudahnya seperti ini. Plannernya ngasih budget 1 juta, tetapi harapannya yang nonton 1.000. Punya duit 1 juta yang nonton 1.000. TV schedule-nya gimana? Kalau di program Ikatan Cinta, misalnya itu kalau masuk ke situ dengan budget 1 juta, itu sudah selesai, yang nonton lebih dari 1.000. Tapi masalahnya adalah kita hanya bisa masuk ke sana cuma 1 spot. Waduh, kurang. Iya, artinya TV scheduling itu yang nanti investmentnya itu gimana caranya akan berusaha dengan budget 1 juta itu bisa mendapatkan penonton 1.000, bisa jadi nanti RCTI-nya cuma satu kali, bisa saja D-Max atau digabungkan Indosiar-nya 3 kali atau Metro TV-nya nanti dibanyakin agar brief yang dari planner itu bisa sesuai, bisa dieksekusi. Itu gambaran sederhananya seperti itu. Dan itu sangat rumit kalau untuk di TV karena masalahnya adalah jumlah TV di Indonesia itu bisa dihitung jari, beda dengan radio yang setiap kota ada banyak. Trading itu apa? Trading itu sebenarnya adalah proses untuk tawar menawar harga, value, lalu tambah bonus, tambah ini. Nah itulah proses namanya proses trading. Tugas TV spesialis yang lain adalah audit. Bagaimanapun juga bahwa pembayaran invoice yang sampai dengan selesai itu merupakan tanggung jawab dari TV spesialis. Yang terakhir adalah report. Report itu adalah report campaign selama periode berjalan. Software atau tools apa yang harus dimiliki oleh si TV spesialis ini? Karena namanya juga TV spesialis, maka softwarenya adalah software buat TV. Ariana itu adalah TV monitoring dan mereka berdasarkan penelitian di 11 kota Nielsen. Figaro itu mengoptimalkan pemilihan channel, jadi channel map-nya yang tadi yang saya sebutkan RCTI-nya sekali, tapi ininya 3 kali ya nanti enggak, kalau RCTI-nya 5 kali berarti itu channel map namanya, itu pakainya Figaro. Minder itu sebenarnya bisa digunakan juga oleh teman-teman radio spesialis, termasuk TV spesialis, karena ini adalah tools untuk booking ke vendor dan men-tracking placement. Oke. Nah sekarang ini radio spesialis, nah ini rumah saya di sini nih. Radio spesialis itu sebenarnya orang yang memegang media radionya. Saya itu tidak memegang brand. Saya hanya memegang radionya. Apa yang harus saya lakukan? Yang saya harus lakukan adalah profesional. Profesional dalam arti saya pegang radionya, saya pegang medianya. Tetapi klien saya itu adalah para planner-planner. Planner-planner saya itu bisa jadi itu brandnya merupakan kompetitor. Ambil contoh, saya pegang brand minuman, tapi planner yang lain juga pegang brand minuman. Ya, saya harus profesional dan tidak akan membuka bagaimana brand ini kepada planner yang lain. Enggak, saya harus profesional untuk itu. Tugas saya ngapain? Tugas saya itu mencari insight juga, tetapi khusus untuk di media radio. Bukan di media radio. Insight-nya seperti apa? Tugas saya juga buat rekomendasi. Saya juga bisa bersilaturahmi dengan radio, melakukan meeting mingguan ke klien, mendampingi planner, mendampingi tim yang lain untuk present atau menjelaskan tentang industri radio, bisa jadi, lalu monitor campaign,
memberikan report akhir campaign, dan tugas utama ya, ambil. Nah, ini makanya kalau ini harus disegerakan, karena proses ambil ini menyangkut masyarakat banyak, dan ini kan amanah, artinya begitu nanti sudah dibayar sama klien, kita harus deliver ke medianya. Makanya kalau ada teman-teman yang memang masih ada nyangkut ambilnya di mindset, silakan. Alhamdulillah, ini adalah berita bagus bagi kita semua di masa pandemi saat ini, dan akhirnya Pak Menteri Sandiaga Uno membuat gebrakan bahwa sampai sekarang akhirnya ada sinyal baru, harapan baru bagi teman-teman radio untuk industri pariwisata, industri musik, industri entertainment. Semoga saya berharap ini terwujud. Terus apa yang harus saya miliki? Saya sebenarnya mengandalkan radio advisor, sama seperti teman-teman radio yang lain. Saya hanya bisa melakukan tracer di 11 kota. Tetapi radio advisor ini hanya terbatas di 11 kota. Ya, bagaimana dengan yang lain? Saya akan menggunakan alat ukur yang lain. Makanya saya nanti akan menggunakan beberapa parameter untuk melakukan campaign. Alat ukurnya apa? Dengan activation. Sudah nanti itu belakang. Tapi yang jelas toolsnya adalah radio advisor. Tapi dalam waktu dekat itu akan ada IRAM, jadi radio audience measurement. Itu terusan dari radio advisor, tetapi toolsnya lebih banyak, dan saya sebenarnya sudah diinstal di grup M, tetapi karena pandemi laptop saya belum diinstal ke laptop saya, jadi saya hanya bisa menyampaikan dulu. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang menyangkut tentang ini, saya akan jawab terus. Peran radio spesialis, ya, tugas saya itu sebenarnya adalah sebagai kayak wasit, deliver sana, deliver sini, tapi untuk di radio. Kita melakukan campaign dari mulai on air sampai dengan sponsorship, online, dengan digital asset medianya. Melalui siapa? Ya, ini. Saya hanya bertiga, saya Mas Adit, dan Yudita. Tapi brand yang kami handle, kliennya ada 30 brand. Kalau dihitung-hitung brandnya itu ada banyak, dan teman-teman tahu bahwa seorang brand manager itu nggak mau dikatain dengan brand manager yang lain. Artinya dengan keterbatasan kemampuan saya itu, saya akhirnya harus menggunakan pihak ketiga untuk menyampaikan ke teman-teman radio. Siapa mereka? Teman-teman radio Bayengos. Nah, untuk saat ini ada 3 radio Bayengos yang menjadi partner vendornya Grup M, yaitu Atlas, Sign, dan MNI. Insya Allah nanti periode selanjutnya saya harus gandeng Bright untuk ini, karena nanti saya kualat. Nah, untuk placement di Bayengos, saya serahkan semuanya di radio Bayengos. Jadi saya profesional, saya percaya bahwa teman-teman Bayengos adalah teman-teman yang expert di dunianya. Jadi yang saya jagain itu sebenarnya adalah target audiennya si brand. Targetnya ini, pilihan radionya ini, cocok nggak? Cocok ya, itu udah. Dan saya selama ini saya terima kasih kepada teman-teman Bayengos. Termasuk saya sering komunikasi dengan Budi untuk Mbak Hani tentang diskusi tentang campaign-campaign seperti ini. Nah, sekarang activation. Sebelum pandemi memang kami banyak melakukan activation. Jadi kalau radio on air sampai dengan sponsorship saya menggunakan Bayengos, tapi kalau untuk campaign activation saya dan Mas Adit Sorewan yang akan membuat rekomendasi sendiri. Terus yang mengerjakan siapa? Ya, nanti yang mengerjakan adalah teman-teman radio dari tim Mindshare. Kita menggunakan semua radio yang ada di vendornya Mindshare, termasuk bisa jadi nanti ke
radio teman-teman semua. Tapi yang jelas dari sini kita sebenarnya itu memerlukan masukan dari teman-teman. Bagaimana kita mencoba untuk membuat rekomendasi activation, membuat proposal activation. Terkadang saya juga sama adik Suryawan sampai buntu gitu, karena sesama brand saling bersinggungan. Ambil contoh aja, yang namanya sampunya Unilever itu ada 5, itu target audiennya itu saling beririsan, dan akhirnya kan kita harus membuat ide. Saya sebenarnya butuh masukan rekomendasi dari teman-teman semua. Bentuknya apa? Tidak usah banyak-banyak sebenarnya. Yang saya perlukan itu adalah idenya ngapain, budgetnya berapa, lalu estimasi reach-nya berapa. Reach apa? Jadi idenya ngapain, budgetnya berapa, potensial orang yang melihat atau yang terlibat dalam proposalnya radio itu berapa orang. Nah, itu hanya sebatas itu dulu. Nanti kalau ini dikirim ke kita akan bantu untuk menyampaikan ke planner sebagai bentuk rekomendasi. Kalau untuk activation sendiri, memang ini menjadi alat ukur bagi kita. Karena apa? Yaitu kalau dari Nielsen hanya di 11 kota, tapi dengan kita menjalankan activation, saya bisa mengukur dengan KPI, dengan reach, itu sangat actual gitu. Karena itu benar-benar saya mengerjakan sendiri. Ambil contoh, saya menjalankan plan untuk activation dengan KPI misalnya 30%. Kok harus 30%? Kadang saya sering dapat curhatan dari teman-teman radio. Teguh, kenapa kalau di grup M atau di manajer itu KPI-nya harus 30%? Iya, kalau di daerah memang iya. Tapi kalau di Jakarta 10%. Ya karena memang produksinya lebih mahal. Tapi kalau standar untuk di daerah KPI-nya adalah 20-30%. Dari apa? Dari total budget? No, bukan. 30% itu dihitung dari real budget activation. Bedanya apa? Ini, ambil contoh ini. Budgetnya 100 juta. KPI-nya berapa? 30%. Berarti 30 juta? Bukan. Dari 100 juta budget itu, on air-nya dikeluarin dulu. Tidak masuk hitungan. Lalu, on air-nya dikeluarin, online-nya dikeluarin. Terus yang ketiga adalah biaya hadiahnya dikeluarin. Jadi ada tiga biaya dalam quotation yang dikeluarin dulu. Nah, itu baru sisanya adalah real budget activation, 30%. Berarti itu digratisin? Enggak. Itu tetap ada di dalam quotation. Jadi on air, online, itu semua dibayar. Ada budgetnya. Kita tidak pernah membuat itu menjadi free. Enggak. Kenapa harus 30%? Kenapa harus 20%? Kenapa harus 1%? Hitungannya dari mana? Ya. Pertimbangan kami adalah satu. Kami mengukur dari satu orang SPG itu mendapatkan berapa entries dalam satu hari. Itu dulu, basicnya dari situ. Apakah ada KPI lain? Ya, kalau misalnya KPI-nya cuma sampling, ya itu mudah. Tetapi apakah ada KPI lain? Misalnya harus submission, harus mencari database. Nah, ini nanti akan menurunkan KPI itu. Jadi mungkin tidak 30%, tapi 20%. Yang bisa menurunkan lagi apa? Harga produk. Harga produk semakin harga produk tinggi, itu KPI-nya akan semakin menurun. Karena apa? Kekuatan buying, kekuatan membeli dari targetnya, itu semakin berkurang. Makanya saya lebih senang kalau ngeplan itu yang produk saset. Itu mas saya bahagia luar dalam. Itu karena apa? 1.000 dapat, 5.000 dapat banyak. Nah, itu. Terus yang selanjutnya yang menentukan KPI itu adalah rumit tidaknya production, dari mulai cetak booth, lalu uniform, lalu flyer dan sebagainya. Itu rumit atau tidak? Itu juga mempengaruhi. Selanjutnya adalah seberapa banyak billing dari klien selama tahun kemarin. Misalnya brand X, ini mau activation. Ya kalau brandnya itu sering jalan di radio, ya saya akan
akan kasih KPI yang lebih rendah. Karena apa? Ini mereka sudah terlalu sering main. Selanjutnya yang menentukan KPI adalah minat konsumen. Beda loh antara menjual sampo dan conditioner dengan menjual conditionernya saja. Itu beda. Minatnya udah beda. Nah, terus yang selanjutnya adalah radio itu setiap kali menjalankan activation dibayarnya di belakang. Jadi kita memang tidak pernah memberikan DP untuk melaksanakan campaign di radio. Nah, margin radio dari mana? Margin radio itu sebenarnya itu ada di produksi, ada di SDM, dan ada di perizinan. Apa yang dibutuhkan oleh brand, apa yang dibutuhkan oleh agensi, dan apa yang dibutuhkan oleh buying house terhadap radio. Saya yakin teman-teman brand juga akan membutuhkan ini. Jadi yang diperlukan dari teman-teman agensi, buying house, sama klien itu apa dari radio? Pada saat sekarang, respon itu selalu akan berbanding lurus dengan kebijakan pemerintah. Kita harus beradaptasi. Medianya, radionya harus bisa mengadaptasi itu. Karena apa? Ada kota yang masih statusnya merah, ada kota yang kuning, dan beda-beda. Makanya pembeda ini itu kan tergantung dari kebijakan pemerintah. Tinggal radionya itu bagaimana meresponnya. Meresponnya dengan memberikan info tentang perkembangan COVID, mengambil peran dari fungsi medianya kepada masyarakat. Yang kedua bisa jadi siaran dari rumah, atau mungkin responnya itu dengan membuat program UMKM kayak di Prambors, di Mahaka, itu juga melakukan program seperti itu. Jadi ini saya hanya mencoba memberikan gambaran tentang peta COVID, peta persebaran COVID. Yang kedua yang diperlukan dari radio itu adalah audiens. Apa itu? Ya, dengan adanya kebijakan pemerintah itu nantinya juga akan berpengaruh kepada habitnya audiens. Kebiasaan keseharian dari audiensnya radio itu jadi berubah. Yang tadinya bisa jalan-jalan, pergi kemana-mana, sekarang di rumah saja. Berubah nggak? Iya, berubah. Habitnya berubah. Artinya, radio harus bisa memahami ini. Seberapa berubahnya pendengar saya. Makanya nggak heran kalau sekarang itu semua kegiatan dilakukan dengan virtual. Nah, seperti yang sekarang ini, kita virtualan. Semua menggunakan teknologi digital. Yang kedua, kita transaksi dengan transaksi online. Pembayarannya dengan cashless. Nggak usah pakai duit yang potensi persebaran virus. Tinggal gesek, tinggal ya pakai aplikasi, misalnya aplikasi berbayar yang mudah, kan banyak. Dan yang terakhir adalah perubahan habit dari pendengar radio itu adalah lebih care dengan kesehatan. Ini yang terjadi. Nah, ini adalah gambaran tentang bagaimana sebelum pandemi dan setelah pandemi itu bedanya seperti ini. Kalau dulu kan bebas-bebas saja, sekarang udah yang pakai face shield, pakai masker, pakai sarung tangan dan sebagainya. Yang diperlukan lagi dari radio apa? Market. Market itu apa? Market itu nanti akan berhubungan dengan inovasi. Apa? Inovasi apa yang dilakukan oleh radio? Pada saat pandemi seperti ini, ya inovasinya yang tadi saya sebutin, siaran dari rumah, nggak boleh siaran dari kantor. Masuk orang kita di Jakarta gitu, ada PSBB, ada ya kebijakannya udah ketat. Makanya saya sudah setahun tidak pernah masuk kantor dari mulai awal Maret tahun 2020 sampai awal Maret sekarang yang 2021 otomatis sudah setahun. Itu saya ke kantor hanya 2 kali. Yang pertama adalah betulin laptop, yang kedua vaksin flu. Selebihnya saya nggak pernah masuk kantor. Gitu. Marketnya apa? Ya, yang perlu inovasinya dengan siaran dari rumah. Yang kedua, kayak di Prambors, dengan mengangkat program UMKM. Menggerakkan teman-teman, menggerakkan audiens dari komunitasnya. Dan itu nanti akan menjadi kontennya radio UMKM. Bisa menjadi konten. Itu jualan.
menjadi konten kreator. Jadi teman-teman lebih banyak, teman-teman radio lebih banyak memaksimalkan aset media digital, menjadi konten kreator, lalu talk show dengan Instagram. Saya barusan juga ngobrol dengan teman-teman Maka untuk plan selanjutnya, yaitu ada live musik ya virtual ya kayak gitu. Itu nanti insya Allah nanti akan terlaksana karena untuk perkembangannya semoga semakin membaik. Ini adalah contoh-contoh program yang dilakukan radio pada saat pandemi, itu dengan meet up, mari meet up, terus ketemu dengan pendengar dan sebagainya di era pandemi. Kita harus konsen kepada kesehatan. Dan diperlukan radio, yang diperlukan dari radio selanjutnya adalah potensi. Potensi itu apa? Radio harus bisa memberikan rekomendasi. Rekomendasinya seperti apa? Yang tadi saya bilang. Rekomendasi yang kami perlukan itu sebenarnya hanya 3 hal. Yang pertama adalah idenya ngapain. Yang kedua adalah budgetnya berapa. Yang ketiga, estimasi yang orang yang melihat atau yang terlibat dalam rekomendasi ini berapa orang. Ambil contoh. Saya merekomendasikan grebek pasar. Oke. Idenya grebek pasar. Oke, nanti kan detailnya ada. Budgetnya berapa? Yang ketiga, di pasar itu potensial orang yang bisa melihat activity kita itu berapa orang. Misalnya rata-rata ya dalam satu pasar misalnya yang melihat 500 orang. Oke. Tetapi nanti booth-nya dilihat berapa orang. Nah, itu mobil branding yang ngantar SPG, yang Mirawidi itu kan juga terlihat sama-sama audien. Jadi itu juga masuk di dalam hitungan reach, menambah hitungan reach. Itu semakin tinggi potensi orang yang akan mendengarkan atau melihat, itu klien lebih tertarik. Karena memang targetnya adalah awareness dan reach. Rekomendasi seperti apa yang saat ini diperlukan, misalnya dengan adanya sinyal Om Sandiaga Uno yang akan membuka beberapa industri pariwisata, itu memungkinkan untuk membuat plan mudik. Sebentar lagi kan ada mudik, mungkin ada posko mudik, ada plan mudik bisa jadi, atau event-event budaya atau event-event tahunan kota bisa jadi nanti bisa direkomendasikan sama teman-teman radio, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ini sekedar gambaran tentang activity yang pernah kita lakukan di sebelum pandemi dan selama pandemi. Itu yang sebelum pandemi ya udah kumpul-kumpul, yang diperhatikan adalah crowd-nya yang banyak. Lah sekarang malah enggak. Kita harus jaga jarak dan sebagainya. Ini adalah panduan buat teman-teman pada saat menjalankan activation, yaitu SOP-nya itu apa kalau sekarang kan karena ada SOP pandemi, jadi SPG-nya dalam kondisi sehat, wajib menggunakan masker, lalu uniformnya harus lengan panjang, cek suhu tubuh dan sebagainya, cuci tangan, harus memberikan hand sanitizer, hindari kontak langsung dengan konsumen, kendaraannya harus disemprot disinfektan, harus pembatasan pengunjung, sistem pembayaran kalau bisa itu dengan cashless, bisa jadi dengan swab. Nah, dari tampilan produksi, dari tampilan booth juga berbeda. Harus disediakan tempat cuci tangan, harus menyediakan hand sanitizer, lalu bikin signage untuk menjaga antrian, penambahan edukasi. Jadi POSM-nya juga ditambahin dengan edukasi tentang COVID. Tips. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu adalah radio harus bisa lebih cepat beradaptasi. Karena saya yakin ini kondisi akan semakin membaik. Dan tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Rekomendasi. Rekomendasi seperti apa? Yang tadi saya sebutin. Idenya ngapain, budgetnya berapa, reach-nya berapa. Selanjutnya adalah maksimalkan sosial media. Ini kalau melihat dari user habit ya, seringnya si user melihat, seringnya orang melihat sosial media itu yang dilihat itu adalah visualnya.
Jadi orang lebih suka itu kalau melihat video daripada mereka membaca. Kalau melihat video kan orang diam, tapi itu memang habitnya seperti itu dan itu paling banyak. Makanya disarankan kalau buat teman-teman pada saat memanfaatkan digital asetnya di sosial media, usahakan lebih banyak kepada yang ada visualnya, gambar gerak lah. Maksimalkan kolaborasi dengan KOL lokal. Oke, KOL lokal di sini itu influencer lokal. Kalau di Jakarta semua penyiar itu rata-rata adalah buzzer, influencer. Tapi bagaimana dengan teman-teman di daerah? Ya, kalaupun ada kesulitan, itu teman-teman bisa mencari KOL luar, KOL yang di luar radio. Ambil contoh, mungkin di Garut ada pemain sepak bola yang ada di Garut dan dia followernya banyak, bisa jadi diajak kolaborasi dengan radio atau Mati. Mas Teguh, Disconnect kali. ya, Coba. Drop sinyal. Silakan teruskan. Oh, udah nyambung Om? sudah. Oh, oke. Sorry. Silakan dilanjut, Mas. Go ahead. Sampai ke tips tadi, Mas. Mas. Nah, ini. Oke. Ya, tips. Ya. Bisa jadi teman-teman radio bisa bekerja sama dengan influencer lokal. Ambil contoh ada atlet atau ada yang review handphone, ada semua orang yang bisa menaikkan follower di dalam sosial medianya si radio. Ajak kerja sama mereka. Lalu yang ketiga, selanjutnya adalah memaksimalkan komunitas radio. Saat ini yang menjadi kunci dari industri kita sebenarnya itu adalah komunitas radio. Karena komunitas radio itu nantinya juga akan bisa menggerakkan industri. Teman-teman sudah membuat komunitas. Saya yakin ada banyak komunitas. Tampung mereka di grup WhatsApp atau di Telegram atau di Instagram. Ditampung dulu. Gunanya apa? Gunanya pada saat nanti akan menjalankan komunitas bisa dimanfaatkan. Ambil contoh, yang menang siapa? Ibu-ibu yang sering pengajian. Radio yang gerak? Enggak, radionya cuma mengarahkan yang mencari komunitas ibu, nanti mereka jalan sendiri. Itulah kekuatan dari komunitas radio. Yang kedua adalah membuat program atau membuat konten yang bekerja sama dengan radionya. UMKM misalnya di Radio Jakarta FM itu Jakarta ada program UMKM, jual produk, jual barang, dimasukkan kolaborasi sama radio dan akhirnya juga bisa jalan membantu masyarakat pada saat pandemi. E-commerce distribution channel maksudnya apa ini? Jadi gini, ini sebenarnya ini hanya sekedar usulan. Saya mengusulkan kepada teman-teman untuk mencoba. Kalau radio kan lebih pada radio terestrial, ada kantornya, fisiknya kelihatan. Nah ini kalau e-commerce distribution itu kepada usahakan radio juga membuka toko di e-commerce, buka radio X, buka toko di Lazada, di Shopee. Nah, gunanya buat apa? Iya, gunanya pada saat nanti ada campaign yang berkaitan dengan digital, submission digital, atau lebih kepada entry selling, misalnya membantu selling produk klien, itu bisa dimanfaatkan. Tapi minimal rintis dari sekarang. Orang itu juga gratis. Nah, ini saran buat teman-teman radio yaitu melakukan virtual visit. Lakukan virtual visit ke teman-teman agensi, teman-teman buying house dan ke klien. Karena apa? Hanya ini satu-satunya cara yang mudah untuk dilakukan saat ini.
kita saling berjaga jarak dan sebagainya, dan kita saling menukar informasi itu dengan virtual visit silaturahmi seperti ini. Selanjutnya adalah update kalender budaya dan kalender lokal. Yang terakhir dari saya itu adalah beritakan informasi program yang ada di radio saat ini kepada teman-teman agensi, kepada buying house, kepada klien. Bentuknya seperti apa? Ada yang menarik. Iya. Apa yang menarik dari sini? Yang paling menarik dari sini apa? Insight. Kenapa? Karena apa? Ini newsletternya radio memberikan insight yang tadi saya sesuai dengan pembicaraan kita di awal ya. Tugasnya planner ngapain? Mencari insight. Terus tadi saya juga menyampaikan tugas saya apa? Mencari insight. Lah kayak ini radio sudah memberikan memberikan newsletter tentang insight. Lah saya merem. Ini saya bahagia sekali karena apa? Radio ini radio yang ngerti kebutuhan yang dimauin sama klien, yang dimauin sama buying house. Ini kalau selama ini yang ditampilkan adalah radio menampilkan beberapa program yang ada di jalan sekarang. Iya, usahakan untuk lebih jeli dalam arti apa? Yang namanya klien A sama klien B itu kan berkompetisi ya. Tapi begitu kita menyebut misalnya menyebutnya itu frekuensi belanja oke, tempat belanja oke. Sekarang nah ini toiletries produk. Nah, di situ kan ada ininya, ada brand-brandnya. Begitu saya memberikan ini kepada planner A dan planner B, ya saya pasti akan dikejar. Mas Teguh ini boleh nggak? Saya ini datanya dari mana? Walaupun di sini dilihat bahwa si teman-teman Masima juga tidak melakukan survei sendiri, ini ngambil dari Nielsen, itu nggak terus ngambil dari source yang lain. Nggak masalah bagi saya, justru ini membantu saya memancing keinginan dari para planner saya. Endingnya memang nanti dikemasnya kan yang tadi insight dan penelitian itu kan sebagai pancingan supaya tertarik. Ternyata berhasil. Dan ujung-ujungnya radio juga akan menyampaikan program-program yang mereka jalankan. Tapi disarankan antara insight dengan program-program yang dijalankan radio itu usahakan untuk saling berhubungan. Misalnya kita ngomongin tentang yang pertama tentang insight tentang menjaga kesehatan. Terus itu surveinya tentang brand-brand yang kesehatan. Ujungnya nanti programnya adalah talk show kesehatan atau intinya seperti itu. Terakhir, saya yakin industri kita akan tetap bisa jalan dengan baik dan saya berdoa semoga kondisinya akan semakin membaik dan apa yang saya sampaikan ini sebenarnya juga yang dibutuhkan oleh teman-teman agensi, teman-teman buying house, teman-teman klien dari radio. Terima kasih, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada Om Bis sama Om Buk. Matur nuwun. Oke, ya. Terima kasih Mas Teguh. Mantap ya. Mantap. Clear banget, Mas. Ya. Ya, Om Teguh. Enggak. Ya. Materi ini masih kelihatan screen-nya, Om? Enggak, udah. Saya gaptek, Om. Maaf. Ya, menarik nih yang tadi Mas Teguh sampaikan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini. Tapi ada satu yang menggelitik di saya nih, Mas. Tadi pas terakhir di tipsnya tuh tentang radio disarankan untuk membuka semacam akun gitu ya di e-commerce gitu ya, di marketplace seperti Shopee, Lazada dan lain-lain gitu. Ini berarti kita agak sedikit balik ke pola radio-radio zaman dulu ya, yang mereka juga melakukan jualan ya, Mas ya. Cuma bedanya sekarang difasilitasi oleh marketplace gitu ya. Gitu ya, Mas ya. Benar. Ini sebenarnya hanya sekedar usulan dulu, Om. Okay. Memang belum efektif untuk dijalankan, tapi saya yakin nantinya akan mengarah ke sana. Oke. Iya. Dan itu efektif buat boost KPI ya, karena sekarang sesuatunya pasti berhubungan sama KPI ya.
sekarang pertanyaannya gini Om. Klien juga mempunyai official store di marketplace e-commerce, misalnya brand X pasti mempunyai store di Shopee atau di Lazada. Yang mereka jual apa? Yang mereka jual itu adalah produk-produk FMCG, produk-produk yang sekali habis gitu. Nah, dibandingkan dengan ongkos kirimnya, mahalan mana? Ya mahalan ongkos kirim. Ya, itu kan sebenarnya kan apa ya? Itu nggak efektif. Tapi kalau teman-teman yang melakukan itu kan bisa dilakukan misalnya dengan nanti di-tracer dari kota asal pembelian. Misalnya itu hanya sekedar usulan. Bisa menjadi bahan diskusi. Siap. Oke. Nah, Mas Teguh tadi ada pertanyaan nih sebelum pamit nih dari Mbak Ciwi. Sayang orangnya sudah pamit duluan ya. Tapi masuk lagi tuh. Masuk lagi. Ya. Mbak Ciwi. Dibacakan aja kalau nggak. Oke, kalau nggak saya bacain aja ya. Pak Teguh, bagaimana perkembangan tren bisnis advertising saat ini? Pergerakan offline atau online dan media, bisa sharing ekspektasi untuk beberapa tahun ke depan juga? Silakan dijawab, Mas. Sorry, bisa diulangi pertanyaannya. Oke, dia ada di kolom chat juga tuh, Mas. Dia sebenarnya menanyakan tentang perkembangan tren bisnis advertising saat ini, Mas. Pergerakannya seperti apa, kemudian bisa kasih gambaran nggak ekspektasi untuk beberapa tahun ke depan, kondisinya seperti apa, Mas? Oke, langsung dijawab ya. Boleh, Mas. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya saya juga kemarin mencoba untuk menggali data, running data untuk billing TV di awal Januari. Jadi kenapa saya fokus ke TV? Karena saya tidak bisa mendapatkan data untuk billing radio. Karena belum ada tools yang memungkinkan itu. Jadi saya mencoba untuk menarik data billing TV per Januari tahun 2021. Ternyata billing Januari 2021 itu kenaikannya itu lebih tinggi dibandingkan Januari di tahun-tahun sebelumnya. Januari tahun 2020, 2019, dan 2018 itu sekarang malah justru lebih tinggi. Pertanyaannya, kok bisa gitu loh? Ya, karena ternyata klien pada saat pandemi tahun 2020 itu sengaja untuk menahan budget. Budget dari klien itu ditahan, begitu ditahan pada saat ada kesempatan, dibuka kesempatan oleh pemerintah untuk melakukan campaign, dan kita tahu bahwa Ramadan selalu maju, dan makanya begitu ada kesempatan pemerintah buka pintu dan Ramadan semakin maju, ini saat ini advertiser itu memasukkan billingnya di station, dan ini malah kejadian malah justru lebih tinggi dibandingkan Januari tahun-tahun sebelumnya. Terus prediksinya seperti apa? Prediksinya memang kalau untuk radio, kalau ini khusus ngomongin radio ya Mas ya. Kalau khusus untuk radio, memang ini masih conditional. Conditional itu nantinya seberapa bisa teman-teman radio itu nanti akan bisa membantu kampanyenya teman-teman spesialis TV. Oke. Apakah tidak ada kesempatan untuk dibuatkan budget sendiri gitu? Ya. Ini campaign brand itu biasanya memang tematik campaign. Artinya ada sinergi antara placement di TV, placement di digital, placement di media yang lain, itu harus berurutan, harus satu langkah. Makanya kalau itu bisa dijalankan dan teman-teman nanti insya Allah akan ada kesempatan dibuka sektor pariwisata dan industrinya, saya yakin radio juga akan bisa mengambil share budget dari yang di Plan TV. Oke. Ya, clear Mas. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ciwi tadi ya. Situasinya kita optimis ya Mas ya. Iya. Oke. Buat teman-teman yang mau tanya silakan reset di daftar hadirnya.
Atau Mas Bambang ada yang mau disampaikan ke Mas Teguh, Mas Bambang? Tuh ada yang sudah raise hand apa? Andahyani Joseph tuh. Silakan aja buka mic-nya. Oh, oke. Silakan, Mbak. Boleh dibuka videonya? Hai, Assalamualaikum. Selamat sore. Mas, aku mau nanya nih, Mas. Aku Anda dari Radio Klasi FM Padang. Oke. Salam kenal. Jadi Salam dari sehat selalu. apa namanya yang tadi speaker kita sampaikan bahwa yang harus dilakukan ada beberapa poin tadi kan. Salah satunya ada newsletter, kemudian kayak laporan bulanan, kemudian dan hal-hal itu udah kita lakukan. Tapi sebenarnya yang aku pengen tanyain dari hal-hal yang udah dilakuin oleh kami di radio di Padang ya, oleh Klasi. Sebenarnya yang dicari sama agensi dari sebuah radio agar memenuhi need-nya agensi itu apa aja sih? Apakah jumlah pendengar itu dan juga kayak follower social media? Apa what do you need as from us itu loh Mas? Apa aja sih sebenarnya dibutuhkan gitu? Karena kita takut nggak cukup aja apa yang sudah kita kasih, takut nggak cukup atau mungkin kita over information banget gitu, kayak justru yang nggak penting justru kita masukin gitu. Apa sih sebenarnya, apakah usulan-usulan tadi, dan kalaupun usulan tadi kita bikin, apakah usulan seperti apa yang diterima gitu? Apakah di sini konteksnya there are no right or wrong ideas atau justru ada ide-ide tertentu nih yang mungkin yang realistis aja deh atau yang kayak gimana gitu, lebih spesifik kali ya Mas ya, apa sebenarnya dibutuhin sama agensi dari radio gitu. Itu aja Mas, makasih. Langsung dijawab. Oke, langsung dijawab. Silakan. Oke. Terima kasih Mbak Anda. Jadi yang dibutuhkan dari radio itu apa? Yang pertama adalah kita harus melihat dari objektifnya klien. Klien itu mau ngapain dulu? Klien ada yang klien yang butuhnya itu saya mau launching, saya mau awareness, saya mau program engagement, saya mau selling, saya mau macam-macam. Jadi kebutuhan kliennya itu apa? Objektifnya itu dulu. Yang kedua adalah distribusinya itu ada atau tidak. Misalnya produknya jamu, tapi jamunya hanya ada di Jawa, nggak mungkin sampai Padang, Mbak. Nah, makanya kan ini juga akan berkaitan. Yang ketiga adalah target audiens. Yang tadi saya sebutin bahwa setiap kalau brand itu selalu mempunyai target audiens, tetapi apakah kenapa si radio tertentu ini tidak masuk ya? Ya, karena target audiensnya tidak sesuai dengan si radio tersebut. Bisa jadi seperti itu. Mungkin itu jawabannya, Mas Budi. Oke, Mas, ada pertanyaan dari Mas Surya nih, CDBS. Mas Surya, dengar suara kami? Tapi itu tadi terjawab nggak pertanyaan yang dari Padang? Mbak Andayani, terjawab nggak tadi pertanyaannya? Yang dari Padang tadi yang nanya? Udah Mas, thank you Mas. Alhamdulillah. Lanjut. Silakan Mas Budi. Iya, Mas Surya bisa dengar suara kami? Mau nanya langsung sama Mas Teguh? Mas Ilham tolong dibantu, mungkin di unmute. Iya, dia udah langsung. Mas Surya, silakan Mas Surya. Oke, selamat sore. Salam kenal dulu. Saya Surya dari CDBS. Mas, suaranya agak kecil, Mas. Boleh. Ya, selamat sore. Oke. Oke, saya dari CDBS FM Bali. Mau tanya ke Mas Teguh. CDBS, ya. Iya. Kan sekarang lagi kondisi pandemi. Biasanya radio harapannya mau nggak mau kan sebenarnya kalau jualan iklannya seperti mau tidak mau kan kita beralih ke off air. Oke. Nah, sedangkan off air sendiri kondisinya juga sekarang regulasinya tidak memungkinkan. Nah, pengen tahu ke depannya kayak gimana? Apakah memungkinkan kan kembali lagi ke konsep-konsep event-event seperti dahulu yang berharap dengan crowd? Karena kalau dari sponsor rata-rata pasti akan selalu berharap dengan crowd yang banyak. Kalau mungkin sekarang launching diadakan secara virtual, harapannya besar, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh sponsor. Nah, jadi kalau sekarang mau nggak mau seperti apa ke depannya? Mungkin ada pandangan dari Mas Teguh mungkin atau dari yang lain. Terima kasih sebelumnya. Oke.
Mas Teguh bisa dapat clear ya suaranya ya? Iya, iya. Oke, silakan Mas. Tapi saya nangkep. Jadi yang dimaksudkan Bung Surya adalah bagaimana kondisi off air yang sekarang. Jadi apa yang bisa dilakukan dari off air yang sekarang. Oke. Seperti yang saya tadi sampaikan, Mas Surya, bahwa kondisi saat ini itu belum memungkinkan untuk menjalankan activation karena memang kondisi setiap kota juga beda-beda. Ada yang statusnya kuning, ada yang merah. Pembatasan itu kan harus dilakukan, misalnya harus izin dengan petugas COVID dan sebagainya. Tetapi memang pada saat ini off air-nya memang belum memungkinkan, Mas Surya. Tetapi nantinya kalaupun pemerintah akan membuka pintu bahwa suatu ketika, saya berharap semoga ini sudah nggak ada pandemi. Saya yakin Mas, nantinya itu campaign activation itu masih akan memperlakukan tambahan protokol kesehatan. Walaupun tidak ada, sudah misalnya COVID-nya sudah nggak ada, ini tetap nempel. Keseharian kita atau kebiasaan kita yang sekarang kayak virtualan, kayak gitu, akan tetap terbawa sampai nantinya walaupun kondisinya tidak memungkinkan. Jawabannya adalah ini masih conditional, Mas. Kita masih belum mengetahui. Jadi saya sendiri dari sisi agensi, dari teman-teman brand masih menunggu ini. Dan satu lagi, Mas, klien sangat berhati-hati untuk ini. Kenapa? Karena pada saat kita melaksanakan activation atas nama klien, atas nama brand, yang dijaga pertama kali itu bukan crowd-nya, bukan larisnya, atau bukan lakunya, bukan. Ini menyalahi aturan atau tidak? Ini akan merusak nama baik brand atau tidak? Tiba-tiba nanti diberitakan, diviralkan brand ini anu. Itu yang dijaga, Mas. Semoga terjawab. Terima kasih. Mas Surya. Cukup, Mas. Clear ya, Mas? Clear. Oke. Terima kasih, Mas Surya. Iya, terima kasih, Mas. Mas Teguh, ada pertanyaan yang agak sedikit sama nih dengan Mas Surya dari Kim Benz Radio. Mas Kim, bisa dengar suara kami, Mas? Mas Kim? Oke, dari Benz Radio. Iya, dari Benz Radio. Itu baru mute. Ya, Mas. Oke. Ya, silakan Mas Kim, tanya langsung sama ahlinya. Sama ahlinya ya. Apa kabar, Mas? Mas Teguh, apa kabar? Baik Om Kim. Salam sehat selalu. Ini sih apa sih yang program nama klien itu yang diinginkan di program setiap radio itu ya saat new normal ya. Rata-rata kan semua radio kan punya unggulan gitu kan. Tapi kan ada satu ciri khas dari pihak klien tuh ingin apa sih yang dari mereka gitu. Nah, satu lagi kalau off air ini kan pasti ingin sesuatu yang berbeda. Apa sih off air yang diinginkan dari pihak klien saat new normal selain dari webinar gitu? Apakah mungkin ada bocorannya gitu? Apakah mungkin radio bisa mengeksplor gitu kira-kira atau seperti apa gitu? Itu aja sih, Mas. Ya, salam ya, Mas. Oke, iya, ada dua pertanyaan dari Om Kim. Nah, ini senior saya malah nanya saya, harusnya saya yang nanya Mas Kim. Kebalik ini Om. Oke, tentang program unggulan. Sebenarnya gini, program unggulan apa yang dimaui oleh si klien? Dan yang kedua adalah off air yang diinginkan itu yang seperti apa? Oke. Ini saya tidak spesifik menjawab satu persatu ya Om Kim ya. Tetapi objektifnya adalah ini. Bagaimana sebuah radio atau bagaimana sebuah campaign itu akan membuat impact kepada brand. Ambil contoh, program unggulan apa yang akan diinginkan oleh klien. Ya, bisa jadi kalau objektifnya itu adalah awareness,
bisnisnya klien itu bisa jadi nanti impact-nya itu apa? Impact-nya adalah pendengarnya banyak atau awareness-nya naik. Bisa jadi. Jadi yang itu tergantung dari objektifnya si klien ini. Program unggulan seperti apa? Ya tinggal objektifnya seperti apa. Target audiennya seperti apa si event radio. Lalu yang kedua, off-air yang diinginkan apa? Oke. Impact-nya akan seperti apa? Ibaratnya itu adalah klien mengeluarkan budget ini sebesar X, itu apakah nanti akan mendapatkan hasil yang Y. Artinya semua plan itu kan harus mempertimbangkan efektif dan efisien. Kaitannya ke sana, Om Kim. Oke, Om Kim sudah terjawab. Sip ya Mas. Oke, teman-teman semua yang ikutan seminar hari ini, kita kan terbatas dengan waktu ya. Jadi yang belum sempat dijawab oleh Mas Teguh, bisa japri beliau atau bisa ikut melalui grup WA kita. Nah, nanti Mas Ilham akan share grup WA kita supaya komunikasi secara lanjutan bisa kita tetap lakukan gitu ya. Dan di kolom komentar di sini sudah ada Mbak Tita ya. Mbak Tita, sore Mbak Tita. Mbak Tita kayaknya mau tanya langsung. Ya. Masih sempat ya nanya. Silakan Mbak Tita. Bisa. Silakan Mbak. Ya, ini aja dari tadi materinya menarik banget. Jadi membuka mindset kita juga untuk lebih kreatif sama inovatif. Makasih Mas Teguh buat masukannya. Nah, kebenaran di setahun pandemi ini emang menguras otak juga karena kita kan income turun dan lain-lain, event nggak bisa jalan. Kita udah coba beberapa hal, misalnya kayak ulang tahun kemarin kita pakai Hits Virtual Fest, jadinya ulang tahun virtual. Terus juga pernah bikin beberapa event kecil, live IG, live YouTube, seperti itu. Dan terakhir yang kita lakukan sekarang ini kayak digital virtual bike. Nah, semuanya virtual memang. Cuman maksud saya kalau misalnya dari Mindshare sendiri, targetnya untuk virtual ini pasti beda kan untuk KPI dan budgetnya. Kalau saya pengalaman di sini emang sama-sama besarnya sebenarnya. Cuma kan dari brand awareness, branding produk kan jadi sedikit. Apakah misalnya dari event virtual ini mengubah KPI, mengubah target standar event dan target untuk ke medianya gitu. Itu aja sih untuk misalnya kalau nggak nyampe konsekuensinya apa, karena kan memang beda banget sama offline event gitu Mas. Gitu mungkin ya. Cukup jelas nggak Mas pertanyaannya? Iya, yang saya tangkap adalah bagaimana menghitung KPI virtual, gitu ya Kak Tita ya? Iya betul. Oke. Kak Tita, jadi untuk KPI virtual sebenarnya itu kami memang belum pernah melakukan, karena kami memang belum melakukan campaign yang sampai dengan activation tapi menggunakan virtual. Jadi semua yang kita plan itu masih yang konvensional, on air biasa. Jadi memang kalau untuk saat ini masih kami belum melakukan ini. Jadi kalau ini saya terus belum bisa menjawab, Kak Tita. Ya, karena memang kendalanya gini Mas, kalau misalnya kayak sekarang kita lakukan virtual bike ya, itu orang belum aware dengan caranya, memang rada ribet gitu Mas. Maksudnya sedikit sharing juga ya. Kayak misalnya aplikasinya kita harus bikin dulu, ribet sih, dan orang-orang mau ikutan juga jadi mikir, oh ini syaratnya harus daftar dulu, harus ini segala macam. Memang step-stepnya lebih susah gitu. Ya, sedikit sharing ya Kak Tita ya. Kalau untuk brand dari Mindshare itu yang harus dijaga pertama itu adalah brand image dulu. Pertama adalah brand image. Yang kedua itu adalah kita harus mematuhi protokol dari kesehatan. Artinya untuk melakukan activation
activation walaupun virtual, tetapi kan mereka juga tetap yang live itu kan juga ada kan, makanya itu dari brand-brand kami itu masih belum meminta rekomendasi itu. Dan memang kalau setelah saya cek ke teman-teman brand manager atau marketing manager, mereka memang menahan. Saya lebih baik menahan dulu daripada nanti saya melakukan virtualan tapi kena semprit. Tahu ya Mbak ya, artinya saya menggunakan analogi semprit. Eventnya nggak terlalu besar, tetapi viralnya itu seperti ini, impact-nya seperti ini. Mendingan jangan. Soalnya ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Itu yang kita jaga. Saya mohon maaf yang tadi saya belum bisa menjawab karena saya belum melakukan. Nggak apa-apa Mas Teguh. Tapi terima kasih sharing juga gitu. Ya, terima kasih masukannya. Ya, makasih Mas Teguh. Sami-sami, nuhun. Ya. Oke, makasih Mbak Dita. Nah, Mas Teguh, kita jawab satu pertanyaan terakhir ya sebelum nanti Mas Teguh melakukan closing statement ya. Pertanyaan dari Jusan Media. Nah, beliau mempertanyakan masalah pembelajaran jarak jauh ini. Mau nanya langsung atau mau saya bacakan dari Jusan Media? Oke, saya bacakan ya. Nah, ada pertanyaan nih Mas, apakah pembelajaran jarak jauh untuk program radio itu efektif untuk iklan sponsor? Karena untuk Sumedang misalnya, program seperti pembelajaran jarak jauh, khususnya untuk taman kanak-kanak dan sekolah dasar, itu selain sasaran untuk pembelajaran, mengingat harus dan wajib mendengarkan, sedangkan orang tua juga membimbing dan wajib mengawasi sekaligus wajib mendengarkan juga. Nah, kenapa hal ini kami lakukan? Mengingat Sumedang untuk TK dan SD masih tidak mengerti tentang HP. Nah, membatasi program daring selain juga untuk menekan biaya kuota dan semua anak TK dan SD orang tua wajib mendengarkan. Oke, radio sudah mulai dari jam 7.30 sampai jam 9 khususnya Yusan. Alhamdulillah secara pendengar kita bertambah. Nah, gimana membentuk komunitas baru mohon pencerahan. Ini kalau bahasa tulisannya kan kadang multiprestasi ya. Iya, multi terprestasi gitu ya. Multi persepsi. Boleh dari Jusan Media tanya langsung ke Mas Teguh atau kita jawab melalui off air? Oke, sepertinya dari Jusan Media sudah live mungkin ya. Mas Teguh, berhubung waktunya sudah pukul 17:35, Mas Teguh silakan menyampaikan closing statement Mas buat kita semua nih Mas. Mas Budi, ya. Mungkin karena ini partisipannya kan masih banyak ya, masih ada 90. Jadi mungkin kasih pertambahan waktu ya. 5 menit aja. Kalau saya tadi sih, saya hanya mau nambahin sedikit dari perspektif sebagai bukan orang advertising, bukan orang agensi, tapi melihat ada proses perubahan itu. Menurut saya kita sama-sama tahu ya, artinya sebenarnya sebelum COVID juga perubahan terus terjadi dan semakin cepat, bergejolak ya, penuh ketidakpastian, kompleks, membingungkan gitu ya. Terus COVID ini juga salah satu bagian perubahan. Tapi mungkin teman-teman, kalau menurut saya juga nanti Mas Teguh juga bisa menjelaskan sebagai pelakunya langsung. Menurut saya harus dipikir dengan kepala jernih ya, artinya behavior itu, perilaku itu berubah bukan hanya si audiens yang dituju, tapi juga cara kerja kita kan berubah, gitu kan. Kalau misalnya saya ngebayangnya, saya punya satu radio di Padang kayak tadi ya, kan kemarin kita udah bahas ya, artinya justru ada karakter behavior yang pada umumnya orang berubah, mau dia pendengar radio, mau penyelenggara radio atau dia agensi. Semua rata-rata sama, karakter yang berubah itu behaviornya, kecenderungan ya, nggak harus kecenderungannya itu pertama lebih higienis, kedua lebih dekat dengan teknologi, ketiga lebih sosial, keempat lebih religi, terus back to nature. Nah, terutama yang kedua lebih dekat dengan teknologi, artinya kan kayak tadi misalnya, menurut saya justru hari ini peluangnya besar gitu loh untuk ngumpulin orang di online.
Contohnya hari ini aja, ya kan, ya mungkin karena pembicaranya juga ngetop sih Mas Teguh gitu dari mindset, jadi beludak di atas 100 gitu. Tapi juga kalau menurut saya sih karena orang-orang hari ini lebih gampang diajak online, karena ya kondisinya kan nggak work from home, nggak jarang-jarang keluar di rumah, kalau bisa nggak keluar rumah gitu kan. Nah, menurut saya radio-radio yang di luar kota Nielsen kemarin dapat bocoran dari Mas Teguh 11 sekarang ya kota Nielsen ya, itu bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini menurut saya gitu. Jadi ada dua nih, satu untuk ukuran gitu ya, artinya di mata agensi, di matanya Mas Teguh jadi ya seksi tuh si radio gitu ya, karena tadi udah dijelasin sebenarnya. Yang kedua juga menurut saya event yang tadi dilakukan fisik ini common sense saja gitu ya, nggak perlu kita melakukan atau tidak melakukan. Kalau dia dilakukan dengan digital sebenarnya kan justru lebih rich, datanya lebih kaya ya, lebih banyak, lebih mudah. Tapi memang kadang-kadang saya dapat masukan nih dari temen nih yang dia EO, event management atau event organizer yang besar. Dia bilang dulu digital itu hanya fasilitas tambahan. Misalnya si teman ini melakukan bantu pameran mobil mewah gitu ya. Digital itu utilisasi aja, hanya tambahan gitu. Jadi lampu-lampunya, LED-nya segala macam. Kalau sekarang kebalik, kan semua event harus virtual segala macam. Akhirnya yang tadinya orang digital itu adalah subkonnya dia gitu ya. Kita orang IO-nya yang ngatur, yang ini sekarang kebalik. Orang digital itu yang jadi quote and quote lebih berkuasa, lebih mengetahui. Tapi juga harus lihat dari perspektif usernya, audiensnya. Tadi kan akhirnya jadi ribet nih gini-gini. Nah itu sebenarnya nggak usah canggih-canggih juga, yang ada aja gini. Misalnya menggunakan Zoom. Everybody pakai Zoom semua, walaupun ada Microsoft Teams, ada Cisco Webex, ada segala macam. Tapi awal-awalnya kan Zoom itu banyak wah ini bocor virus segala macam gitu kan. Tapi ya, faktanya yang beludak hari ini pakai Zoom semua kan. Itu kan faktanya gitu kan. Jadi artinya berpikir sederhana sih menurut saya sih gitu kan. Artinya justru manfaatin tools-tools yang ada gitu. Dan ini juga kedekatan ini. Contohnya hari ini aja. Dulu kayaknya kita ngobrol sama teman-teman radio di luar kota sana, harus ngubungin Mas Rizal dulu tuh, harus ngubungin Mas Budi dulu, karena mereka lah beliau yang ahli-ahlinya berhubungan dengan radio. Kalau sekarang bikin Zoom, ngumpul semua kan gampang kan gitu kan. Jadi selalu ada manfaatnya di balik perubahan-perubahan itu kalau menurut saya. Jadi sesungguhnya kita hanya perlu penyelesaian manfaatkan kemudahan-kemudahan itu gitu loh. Ya kan? Sekarang kan gini, saya bohong tuh kalau kita mau belak-belakan, misalnya kalau ngomongin iklan, efektif di audiensnya gimana, segala terjual apa enggak, brandnya segala. Sebenarnya ada yang suka lupa gitu. Kan urut-urutannya kecuali iklannya langsung dari lokal ya, jadi melayani sendiri. Tapi kan ada yang urutannya dari brand owner ke full service agency. Tadi kan kasih tahu tuh ada terus ke radio buying, baru ke radionya gitu kan, mata rantai panjang. Ujung-ujungnya apa? Bukan masalah kepuasan iklannya, kepuasannya memberi iklannya. Orang agensinya seneng nggak gitu loh. Kita lagi itu saya pernah gitu ya, Radio Jogja itu ada radio yang pernah ngetop, sekarang sih so-so, saya nggak menyebutkan brandnya, nggak etis ya. Terus dia bilang, sampai dia dengerin, Mas kita develop program loh, keren banget. Saya bilang masalahnya bukan bagus nggak bagus. Orang Jakartanya yang pemberi iklan terbesar kan Jakarta ya. Mungkin nanti Mas Teguh ngasih tahu, mungkin saya nggak tahu angka tepatnya 60% atau 70% masih dari Jakarta. Orang Jakarta denger nggak? Jadi kadang-kadang kan, ya Mas Budi ketawa-ketawa ada senyum-senyum. Kita bikin punya program bagus di daerah, tapi orang Jakartanya nggak tahu. Maksudnya orang Jakartanya, orang radio buying-nya, orang agensinya gitu loh. Ya kan? Karena si brand owner itu mempercayai gitu kan. Kecuali si brand owner itu memang satu-satu dia datang sendiri. Tapi kan fungsinya agensi nggak mungkin lalu dia pasang di 100 kota, di 20 kota, 30 kota, capek kan. Udah tuh serahkan aja ke Mas Teguh, ahlinya Mas Budi gitu. Itu dari saya sih itu aja sih. Jadi lebih fleksibel lah gitu loh. Yang penting kita beradaptasi, berubah gitu ya. Mikirin jangan yang sulit-sulit. Menurut saya justru teknologi ini yang bikin mudah semuanya gitu loh. Baik itu kinerja ke brand owner, pemasang iklan, ke advertiser, maupun ke target audience, maupun kerjasama kita antar radio dengan radio buying-nya dengan advertising-nya.
Oke, Mas Bis. Itu aja sih. Terima kasih. Silakan, Mangga. Berarti kolaborasi dan sifat optimis ya, Mas Bis ya? Kenapa? Kolaborasi dan optimisme ya, Mas ya? Iya. Jadi kita sering lupa nih, kita melalui media, yang disasar siapa sih? Pendengar. Pendengar kan manusia yang punya otak juga gitu kan. Ya kan? Okay. Pembeli iklan siapa sih? Brand owner, advertiser. Ya orang-orang juga gitu loh. Mau kita programnya bagus tapi ketus-ketus sama pemberi iklannya yang nggak dikasih. Itu mau kayak apa juga. Ya kan? To the point aja lah gitu kan. Nah itu yang harus kita harus pikiran. Dulu istilahnya kan kedekatan emosional apa segala macam. Sebenarnya sih kalau di perspektif otak sedikit nih, yaitu kalau dia mengeluarkan neurotransmitter namanya oksitosin, ya, jadi nggak hanya dopamin, serotonin, dia akan getting close, dia disitulah trust kebangun. Kan bisnis itu dari trust sebenarnya. Okay. Kan nggak mungkin Mas Teguh ngeliatin prototipe satu-satu, kalau udah masangnya 30 kota, 50 kota, capek kali gitu kan. Ya laporan pasti ngasih yang bagus-bagus radio kan, nggak mungkin kan gitu. Tapi gue percaya sama dia, gitu kan istilahnya, bahasa gaulnya kan. Di lapangan hari-hari seperti itu kan. Ya kan? Oke. Habis waktunya sudah molor kurang lebih 15 menit ya. Kita langsung kasih aja closing statement-nya Mas Teguh deh. Ya, Mas Teguh untuk closing statement. Thanks ke semua yang ikut seminar hari ini. Mas Teguh, silakan Mas Teguh. Terima kasih, Bright. Jadi gini, teman-teman semua, saya hanya menyampaikan pesan bahwa jangan putus asa. Semua industri media terdampak dengan adanya pandemi ini. Bukan hanya radio, semua terdampak. TV juga kena, digital juga kena, print ad juga kena, OH juga kena, sinema juga kena, semuanya kena. Tapi saya melihat ini dari sisi positifnya. Apa positifnya di radio? The power of media di radio adalah komunitas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Teguh untuk sharingnya sore ini, bermanfaat buat kita semua. Dan Mas, ada request dari teman-teman media ya, teman-teman radio. Nanti materi yang Mas Teguh sampaikan sore ini kami share ke sana ya. Dan teman-teman media kalau mau nonton obrolan kita sore ini, diskusi kita sore ini, nanti bisa lihat lagi rerunnya di YouTube channelnya Bright dan Neuronesia Learning Center, juga di Facebook ya. Oke. Dan join ke WhatsApp grupnya. Dan join ke WhatsApp grupnya, jadi mudah untuk mainannya. Siap. Karena Mas Teguhnya kan udah join tuh sebagai narasumber. Jadi kalau mau diskusi diteruskan, bisa di situ ya. Silakan aja. Oke, Mas Bis. Oke, akhirnya kami atas nama tim Radio Seminar, mohon maaf apabila ada hal yang menyinggung teman-teman semua di sini atas kekurangan dan kesalahan. Kami mohon dibukakan pintu maaf. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Hai, mitra kerja yang terhormat. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, Bahu Rekso, Ingkang Teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir, berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah radio buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan selling, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi
melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright!